Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah, yaitu pasal Arkanul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun, ari ieu eta hiji pasal Arkanul Islami, ari pirang-pirang rukun Islam, khamsatun eta aya 5. Syahadatun tegasna nyaksian an kana sanyana kalakuan sareng tingkah la ilaha daya di pangeran anu hak diibadahan illallah Gusti Allah, wa anna Muhammadan sareng sanyana Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah, wa iqamus sholati sareng kadua ngadegan salat, wa itauz zakati sareng katilu mayar zakat, wa shaumu ramadana sareng kaopat saum dina sasi Ramadan, wa hijjul baiti sareng kalima munggah haji ka Baitullah man kajalma istata'a ana kawasa itu man ilaihi ka itu Baitullah sabila di jalannya. Pasal rukun Islam. Sebelumnya yang dimaksud dengan rukun yaitu ad-da'imu, yaitu tiang-tiang. Karena Islam tidak akan berdiri kalau tiang-tiangnya atau 5 perkara tidak dikerjakan. Jadi rukun bisa disebut atau pengertian di ad-da'imu, tiang-tiang. Juga bisa disebut juga dengan al-asasu, asas-asas. Dan yang ketiga al-ajza'u allati yatarokabu al-islam, bagian-bagian yang disusun dalam bagian-bagian tersebut Islam. Itu yang dimaksud dengan rukun. Selanjutnya yang dimaksud dengan lafaz al-islam atau Islam, menurut Imam Bajuri, Islam menurut lughat yaitu mutlakun al-inqiyadu ay sawa'un kana lil ahkami syariah aw li ghairiha. Artinya Islam menurut bahasa yaitu mutlak mematuhi baik terhadap hukum-hukum agama atau hukum syariat atau pada hukum atau yang lainnya. Adapun pengertian Islam menurut syara atau istilah yaitu al-inqiyadu li ahkami syariah, mematuhi atau patuh terhadap hukum-hukum syariah atau hukum-hukum agama. Rukun Islam itu ada 5 sesuai dengan hadis Nabi, bunyal Islam ala khamsin. Yang pertama yaitu syahadat atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa disebut 2 kalimat syahadat? Karena ada 2 bagian. Yang pertama syahadat ilahiyah, yang kedua syahadat nubuwiyah atau syahadat kenabian. Yang pertama syahadat ilahiyah yaitu meyakinkan bahwasanya la ilaha, yang mana artinya yaitu la ma'budu bihaqqin maujud, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak illallah, kecuali Gusti Allah, kecuali Allah, yang mana Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan yang jumlahnya tak terbatas. Hanya Allah yang tahu jumlah sifat kesempurnaan Allah, dan Allah bersih dari setiap sifat-sifat kekurangan, dan Allah juga yang tahu berapa jumlah sifat kekurangan. Dan Allah itu maha satu dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya.
Yang kedua, syahadat nubuwiyah atau syahadat kenabian. Isinya yaitu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah atau Rasulullah. Nabi Muhammad yang mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah apakah Nabi Muhammad itu diutus kepada malaikat atau tidak. Pendapat pertama, menurut Imam Hulaimi dan Imam Al-Baihaqi, menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada malaikat. Annahu lam yakun mab'usan ilaihim. Itu menurut pendapat Imam Al-Hulaimi dan Imam Al-Baihaqi. Pendapat kedua menurut Imam As-Suyuti dan Imam Taqiyuddin As-Subki, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus kepada malaikat. Annahu kana mab'usan ilaihim. Bahkan Imam As-Subki menambahkan bahwasanya Nabi Muhammad juga diutus kepada jami'ul anbiya wa umamis sabiqah, seluruh para nabi dan umat-umat terdahulu. Itu rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua yaitu iqamus shalah, mendirikan sholat. Sholat merupakan afdhalul ibadatil badaniyatil zahirah, paling unggul atau paling afdal ibadah badan yang zahir. Kemudian dilanjutkan dengan shaum, dilanjutkan dengan haji, dilanjutkan dengan zakat. Itu sholat. Sholat sendiri diwajibkan Allah kepada umat Islam, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj. Saat Nabi Muhammad Mi'raj ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Itu peristiwa di mana diwajibkannya sholat. Sholat yang wajib yaitu ada 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, rukun Islam yaitu ita'uz zakah, membayar zakat. Yang artinya memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang mana dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang yang berhak menerima zakat ada 8. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga orang yang berhak menerima zakat yaitu amil, yaitu orang yang menarik zakat dari muzaki, orang yang berzakat, dan menyalurkannya kepada mustahik. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat yaitu mu'alaf, atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, orang yang berhak menerima zakat yaitu raqib atau abid mukatab, yaitu abid yang menyicil kepada tuannya untuk merdeka. Jadi membayar kemerdekaannya sendiri dengan cara dicicil. Yang keenam, orang yang berhak menerima zakat yaitu ghorim, orang yang mempunyai hutang. Yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat yaitu sabilullah, atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, orang yang berhak menerima zakat yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang bepergian. Selanjutnya yang nomor keempat dari rukun Islam yaitu shaum Ramadan, puasa di dalam bulan Ramadan, yang mana kewajiban puasa itu ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijriah.
8 Hijriah. Jadi puasa diwajibkan dimulai dari tahun 8 Hijriah. Menurut pendapat Imam Ahmad, bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 3, atau saum itu terbagi menjadi 3, yaitu saum umum, saum khusus, saum khususi khusus. Yang pertama, saum umum, yaitu menahan perut kemaluan dari kemauan syahwat. Itu yang dimaksud dengan saum umum atau puasa umum. Yang kedua, puasa khusus, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari dosa. Itu yang disebut dengan saum khusus atau puasa yang khusus. Dan yang ketiga, saum khususil khusus, yaitu menolaknya hati dari keinginan duniawi dan menyukupkannya dengan Allah, hanya cukup dengan Allah. Itu yang disebut dengan saum khususil khusus. Selanjutnya, rukun Islam yang nomor kelima yaitu ibadah haji. Kemana? Al-bait, ke Baitullah. Ke Baitullah. Namun untuk rukun Islam yang kelima tidak diwajibkan kepada semua umat Islam, tetapi kepada man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang mampu menunaikannya. Selanjutnya dikatakan bahwa ibadah haji itu merupakan syariat-syariat umat terdahulu. Bahkan nabi-nabi terdahulu juga melaksanakan ibadah haji, kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh, karena ibadah haji itu dimulai dari zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin sekian pembahasan atau pembacaan mengenai pasal Arkanul Islam. Insya Allah akan dilanjutkan dengan video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.